katanya, "Bu, saya udah syahadat," katanya gitu. Saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Assalamualaikum Bu Dokter, kalau boleh berikan contohnya bagaimana dokter mentadaburi Al-Quran. Oke, ya kalau mentadabbur Al-Quran sebenarnya awal-awal itu saya karena memang belum bisa ya untuk seperti mentafsirkan atau gimana, saya memang ada buku-buku, beberapa buku-buku tadabbur Quran, tadabbur juz amma seperti itu yang saya pelajari gitu ya. Jadi kalau pada subuh yang agak enak itu memang pada subuh, pada isya itu ya agak panjang waktunya. Nah itu untuk tadabbur Quran tadinya saya masih pakai buku ya, istilahnya bukunya orang gitu ya, bahkan tafsir Ibnu Katsir itu pakai dari situ. Kemudian alhamdulillah ada yang memberikan saya wakaf Quran juga, Qurannya tuh agak tebal, ternyata isinya itu ada sebelah kanan itu bahasa Arab, ada transliterasi Latinnya, ada terjemahan perkatanya. Sebelah kiri itu terjemahan bahasa Indonesia paragraf gitu lengkap, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada hadis yang terkait dari masing-masing ayat itu. Jadi Masya Allah itu memang nggak bisa dibawa kemana-mana karena agak besar ya gitu, tapi enak banget buat belajar gitu. Dan kemudian baru belakangan ini oleh pembina saya di Mualaf tadi Bunda Sri, itu beliau ada guidance-nya ya, formatnya gitu, ketika kita hari ini tanggal sekian kita membaca ayat mana, misalnya sebagai contoh mungkin Quran surat Al-Hasr ya, ayat yang Quran surat 59 ayat 18 sampai 19 itu kan saya baca, kemudian dari situ saya ambil menurut saya gitu. Menurut saya itu isinya apa? Oh, isinya itu adalah orang beriman itu adalah orang yang orientasinya pada akhirat gitu. Kemudian di ayat 19-nya sebaliknya orang yang musrik ya, kalau misalnya saya lupa, adalah orang yang lupa itu adalah orang yang lupa pada Allah dan orang yang fasik, orang yang lupa pada Allah dan lupa pada dirinya sendiri, seperti itu. Kayak itu saya tulis gitu. Nah, kemudian sama Bunda juga disuruh tulis di bawahnya apa yang masih harus saya perbaiki dan apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Itu tiap itu dicatat gitu dan dilaporkan juga gitu. Dan dari situ emang benar-benar melatih ya, mengasah kita untuk nggak sekedar baca aja gitu, tapi memang kalau kita, makanya kenapa ya ayat-ayat Al-Quran itu kan turunnya kan sedikit-sedikit ya, kenapa nggak langsung satu kitab gitu. Ternyata kan memang itu ya, supaya per ayat itu benar-benar kita bisa renungkan dulu, kemudian kita pahami dulu, kemudian alhamdulillah bisa kita amalkan gitu ya, dan bisa kita syiarkan lagi gitu kepada orang lain. Itu sih manfaat dari tadabbur Quran gitu. Dan kalau kita menikmati itu, Masya Allah, kita pasti makin semangat untuk baca Quran, untuk mengatamkan Quran gitu, karena kita tahu artinya gitu. Bahkan waktu kita sholat gitu ya, yang mungkin jarang dipakai tuh Quran surat Al-Lahab ya, Lahab gitu, itu Masya Allah kalau kita baca itu asbabun nuzulnya, ceritanya itu tetap berarti gitu ya, tetap kita bisa ambil pelajaran dari itu, dari istri Abu Lahab juga itu. Terima kasih.